Oke, sekali lagi saya tadi sudah sedikit tanya juga ke Bang Farhad. Motivasinya adalah kekecewaan atas ketidakpuasannya Bang Farhad ya atas hasil yang sedang berjalan ini begitu, atas kasus yang kemarin begitu. Ya proses kan, Maya ini kan nggak dapat gonogini. Oke, itu paling tidak yang membuat. Kemudian, tapi itu personal sekali Bang Farhad. Kemudian Dani kan janji kepada seluruh masyarakat untuk penyelesaian korban yang 7 tewas itu. Oke. Nah kan belakangan permasalahannya gini. Tidak ada pertandingan tinju, Dani dengan pengacaranya datang ke Pertina, ingin mendaftarkan, kemudian terekspos akan terjadi pertandingan tinju. Tiba-tiba seperti itu? Ya, saya melihat anak kecil kok berani ngomong, kalau Farhad nggak berani, berarti Farhad banci kan gitu. Itu yang... Kalau saya di posisinya bukan mencari dia, mereka bukan tandingan saya. Dan saya pikir saya nggak akan melayani dia. Nggak, Bang Farhad menanggapi ada tantangan tinju ini gimana? Ya, saya anggap itu mereka yang ingin mempermalukan saya aja. Oke, tapi tidak menanggapi sensasi. Ya? Saya tidak menanggapi. Tidak menanggapi. Cuman ya? kalau dalam keadaan terpaksa, seandainya pihak kepolisian maupun Pertina maupun dari Komisi Perlindungan Anak mengatakan itu boleh dan itu sebagai hal yang tidak melanggar hukum, ya mungkin saya akan jalanin. Tapi kalau misalnya pemikiran saya sebagai pengacara, nggak akan mungkin itu terjadi. Dan dalam tinju itu juga ada berat badan ya. Kelasnya kan ada. Oke, Mbak Regina bisa tambahkan sedikit tidak soal apa yang sebenarnya terjadi komunikasi sosial media nih antara Bang Farhad dengan pihak keluarga Ahmad Dhani gitu? Ya, di sini saya menyikapinya banyak beberapa komen yang mungkin mengkritik atas tindakan mungkin Farhad Abbas ya, kok melawan anak kecil. Tapi sebenarnya poinnya bukan di situ. Banyak masyarakat yang tidak mengerti bahwa di sini bukan Bapak Farhad Abbas ini ingin melawan anak-anak. Tidak ada hal untuk ke arah situ. Tapi ini mungkin karena Bapak sendiri juga pernah menjadi lawyer ya untuk ibundanya. Jadi mempunyai kepentingan yang khususnya bukan untuk kepentingan Dhani, tapi untuk anak-anaknya juga sebenarnya ya. Tapi mungkin di sini ada pihak-pihak yang tidak menerima dan kekecewaan juga dari pihak Bapak Farhad Abbas ini atas segala janji-janji Dhani yang mungkin saat ini ada yang mungkin tidak terrealisasi. Menyatakan dirinya bangkrut itu sedikit sebenarnya kekecewaan yang mungkin tadinya untuk mengkritik untuk para korban sebenarnya. Baik, lewat sosial media tadi ya, Twitter tadi. Itu tadi gambar-gambar yang beredar, ini baik dibikin oleh masyarakat juga dan iseng begitu ya. Tapi saya ingin ke Pak Aris dulu. Pak Aris melihat kejadian ini, nggak tahu deh, mau ketawa, mau marah, mau sedih atau seperti apa? Saya marah tentunya, karena ini bukan lelucon. Gitu. Karena ini sebuah perjuangan untuk menghentikan kekerasan, tetapi ini justru mendorong terjadinya kekerasan, mendaftarkan anak untuk bertinju. Ini bukan pertandingan. Kalaulah benar yang terjadi informasi yang muncul, saya kira ini bukan pertandingan olahraga. Tapi kalau itu dilakukan nantinya misalnya, itu adalah mempertontonkan kekerasan. Oleh karena itu siapapun yang mendukung terjadinya kekerasan itu adalah bisa dikenakan pidana. Itu jelas. Saya tidak tertawa dengan ini, tapi marah terhadap itu. Apalagi mendaftarkan dan sebagainya. Tadi kita dengar dari Bung Farhad bahwa tidak ada tawaran itu. Ya. Tidak menanggapi Bang Farhad, ya, tapi ada tawaran itu. Dari... Nah justru itu, kemudian didukung gitu kan. Kita lihat kan bahwa dia juga mendukung, mendaftarkan dan sebagainya. Saya kira harus dihentikan. Ini tidak untuk dipercakapkan. Mohon maaf Pak, apakah itu Dhani bisa termasuk sebagai tindakan orang tua kekerasan terhadap anak dia Pak? Siapapun yang mendorong terjadinya kekerasan dan membiarkan terjadinya kekerasan, itu pidana menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, jelas itu. Siapapun gitu. Saya atau Bung Farhad, kemudian Bung Hotma misalnya, itu juga. Termasuk yang menyiapkan dana 250 juta. Saya langsung, ya, kalau itu terjadi, kan ikut serta mendukung. Saya langsung ke Bang Hotman nih, ingin memberikan hadiah 250 juta loh. Untuk pemenang pertandingan ini maksudnya apa sih Bang Hotman? Kalau Hotman sudah buat publikasi, pasti ada sesuatu. Itu kejadiannya waktu saya bersidang di arbitrase internasional di Singapura, tiba-tiba pengacara-pengacara bule datang ke meja saya, lawan saya berperkara di Singapura. How come a lawyer bawa anak untuk mau bertinju katanya kan? Ini lawyer loh yang bawa. Saya semula nggak tertarik baca berita itu. Akhirnya saya baca. Akhirnya saya pelajari. Di sebelah kanan ada rekan saya bernama Farhad. Memang ini suka usil, ini manusia usil ini. Ya, cuma dia sahabat gua juga. Tapi yang sana kok Pak Dhani Ahmad, sobat saya juga, kok bawa anaknya, membiarkan anaknya
Apalagi ada 2 pengacara membawa anak yang belum dewasa bertinju. Itu dari segi profesi pengacara sangat-sangat tidak apa ya, tidak recommended deh. Makanya saya bikin 250 juta adalah sarkasme, sindiran. Karena apa? Kalau sampai itu dilakukan, saya ingatkan kepada Pak Dani Ahmad rekan saya, pasal 182 KUH pidana mengatakan barang siapa melakukan tanding duel di depan umum 9 bulan penjara. Ya. Dan yang menyuruh menerima pun 9 bulan penjara. Makanya di surat saya itu I'm not stupid, karena kalau saya sponsor saya yang kena. Saya tulis di surat saya itu kecuali dapat izin dari pihak yang berwajib. Itu sebenarnya sindiran saya. Udah deh, kalau memang you ngomong konsekuen laksanakan. Tapi tujuan saya sebenarnya mau mendamaikan. Jadi itu sindiran. Sindiran, tapi walaupun sindiran, kalau dilakukan itu ya sebagai laki-laki konsekuen. Jadi bayar. tetap menantang gitu Bang Hotman untuk silakan ditantang untuk tetap diselenggarakan gitu kalau memang. Maksud saya begitu loh, kalau you berani membuat pernyataan-pernyataan publik, ya selesaikan dong. Oke. Jadi kata orang bule, finish what you have started gitu loh. Selesaikan yang kau sudah mulai. Farhad berani menantang, selesaikan yang sana. Cuma dari segi profesi pengacara, saya nggak rekomen. Sampai pengacara membawa anak remaja ke untuk bertinju, itu is not recommended. Mohon maaf Pak, bukan pengacara Farhad, pengacara yang ditusuk. Ya entah siapa lah itu. Ini sindirannya kelas berat, kelas bulu atau kelas Nah terbang itu nanti sindiran ya. terutama saya juga sindir ke KPI. Nanti Kok lama Bang benar Hotman. nggak bergerak gitu loh. Baik, nanti Bang Hotman, kita akan menuju ke sana dan juga ke Mbak Agatha Lili nanti sesaat lagi tetap bersama kami. Keributan pengacara Farhad Abbas dengan keluarga musisi Ahmad Dhani menjadi perhatian publik dalam pekan ini. Komisi Penyiaran Indonesia sampai harus ikutan nimbrung agar keributan yang semakin liar ini tidak lagi disiarkan oleh televisi manapun di tanah air. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Himbauan KPI justru semakin memperpanas keadaan. Masyarakat pun menjadi semakin penasaran dan ingin tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Perselisihan yang semakin tidak terkontrol dan menggila ini, suka atau tidak suka, telah memprovokasi masyarakat. Kewarasan dan nalar penonton telah digiring ke titik terendah. Kedewasaan masyarakat dalam melihat persoalan benar-benar telah dipermainkan oleh manusia-manusia pesohor itu. Bayangkan saja, saling ejek yang berawal di media sosial antara Farhad Abbas dan keluarga Ahmad Dhani rencananya akan diakhiri di ring tinju. Handai adu jotos itu sampai terjadi, mereka telah menodai dan mengotori sebuah arena yang hanya diperuntukkan bagi para petarung sejati. Mereka yang berjibaku untuk sebuah kehormatan tanpa didasari rasa benci. Sementara rencana pertarungan antara Farhad Abbas dan Ahmad Jalaluddin Rumi alias El jauh sekali dari unsur-unsur sportivitas yang mengedepankan rasa hormat kepada lawan. Mereka tak lebih dari orang-orang pandir yang hanya menuruti hawa nafsunya saja. Jadi, kalau banyak sekali masyarakat yang mengecam sensasi yang telah dibuat Farhad Abbas dan keluarga Ahmad Dhani dalam berseteru, rasanya wajar-wajar saja. Karena sesungguhnya masyarakat membenci perseteruan itu. Namun, tidak bisa melepaskan pandangan mata dari pemberitaan yang begitu gencar di televisi. Ini sekaligus membuktikan sensasi tidak akan pernah mengganggu kewarasan masyarakat negeri ini yang selalu bisa menilai itu hanya sebuah kegilaan sesaat. Ya, untuk dijelaskan kembali bahwa dalam diskusi ini tadi Bang Farhad sudah menjelaskan tidak ada pernah mengajak atau menantang keluarga dari pihak Ahmad Dhani begitu ya Bang Farhad ya? Saya Sama pernah sekali. nantang. Justru Dhani yang telah membesar-besarkan ini. Baik, itu yang harus dikelirkan terlebih dahulu. Jadi ini tidak datang dari dua pihak begitu. Hanya pihak mereka aja. Baik, saya ingin ke Mbak Agatha Lili ya. Mbak Agatha, KPI menanggapi sepekan ini yang cukup lumayan menyeruak langsung seperti apa Mbak Agatha? Mbak, Komisi Penyiaran Indonesia telah melayangkan surat pada 8 lembaga penyiaran, yaitu stasiun TV yang menyiarkan program infotainment terkait kasus konflik antara anak Ahmad Dhani dengan Farhad Abbas.
Ini dikarenakan kami menilai dan mengkaji ada banyak pelanggaran terhadap pasal Undang-Undang Penyiaran dan juga pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Bisa saya sampaikan juga pasal-pasal yang dilanggar antara lain adalah pengabaian terhadap perlindungan anak dan remaja, kemudian anak dijadikan narasumber. Kita tahu bahwa AL ini adalah usianya 14 dan 16 tahun, ya Pak, di bawah 18 tahun. Kemudian ditanya tentang berbagai hal yang di luar kapasitas mereka, termasuk konflik keluarga. Dan kemudian presenternya juga di program infotainment kami menilai telah menggiring semakin meluasnya konflik. Atau jadi ada 8 yang sudah diberikan 8 stasiun TV. Gitu ya? Betul. Nah, apa paling tidak yang KPI evaluasi sejauh ini tuh bagaimana nih bisa kemudian menjadi snowball begitu, bola salju lama-lama semakin besar dan semakin seru begitu. Jadi di awal-awal pemberitaan ini kami juga mengamati betul, tapi kemudian beberapa pekan terakhir, beberapa hari terakhir, kemudian konflik yang terjadi semakin meruncing. Kami melihat bahwa media tidak berusaha untuk meredam konflik, justru malah memperuncing dan membuat pihak-pihak yang berkonflik menjadi semakin panas atau terprovokasi. Dan ini tidak bisa dibiarkan. KPI menilai bahwa konflik yang terjadi antar orang dewasa saja di media yang menggunakan ruang publik tidak pantas disiarkan. Apalagi antara orang tua dengan anak-anak. Sanksi langsung selain teguran apa Mbak Lili yang diberikan? Kami saat ini berikan sanksi berupa teguran, tetapi jika masih terjadi lagi kita akan meningkatkan sanksi yang lebih berat, yaitu penghentian sementara program yang kami menilai melanggar, kemudian juga pembatasan durasi. Seperti itu. Baik, tapi dari yang kita bicarakan sejauh ini, Bang Faras sudah mengatakan bahwa clear, tidak ada tantangan dari pihak Farhad Abbas. Itu perlu kami jelaskan juga Mbak, bahwa Komisi Penyiaran Indonesia tidak masuk atau tidak berwenang untuk menilai kepada orang-orang yang berkonflik, tetapi kepada lembaga penyiarannya. Karena apa yang disiarkan oleh stasiun TV adalah menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran, dan sanksi itu pada lembaga penyiarannya. Baik Mbak Lili, terima kasih. Pak Aris, tadi dikatakan oleh Bang Hotman ini Komnas Anak kelamaan. Kelamaan apanya nih maksudnya Bang Hotman? Ya, kelamaan nongol Bapak ini, gitu loh. Kan itu jelas di pasal 182 KUH Pidana, barang siapa menantang duel itu 9 bulan penjara, apalagi di Undang-Undang Perlindungan Anak 15 tahun penjara ya. Ya ini lai gua ini kemana gitu loh. Kenapa diam aja gitu loh, maksud saya gitu. Ya, kenapa Pak Aris baru sekarang nongol ya? Sejak awal kita ikutin ya, apalagi dalam proses keluarga mereka juga kita ikut memberikan saran-saran dan sebagainya. Nah, puncaknya sekarang ini menurut saya ini tidak perlulah dikembangkan lagi. Tadi Bung Farhad katakan bahwa itu sepihak dan sebagainya. Oleh karena itu, mulai malam ini apapun tayangannya itu harus kita hentikan karena itu bukan tontonan, itu adalah kekerasan. Lalu itu dapat berpengaruh kepada jutaan anak-anak remaja kita. Apalagi misalnya L ini adalah sebagian remaja kita mengidolakan beliau, dan saya kira ini harus dihentikan gitu. Kalau diterusin berani nggak bikin laporan polisi? Oh iya, karena ini pidana, siapapun yang melakukan membiarkan terjadi. Yang dilaporin siapa? Termasuk infotainment juga? Iya, karena ikut serta. TV One ikut nggak? Ya kalau TV One juga ikut serta mendorong terjadinya kekerasan itu siapapun, itu karena barang siapa. Dua pengacara dengan Dani yang menandatangani setuju untuk bertarung dan di Pertina itu bisa dilaporkan? Ya bisa, karena ikut serta. Kalau unsurnya terpenuhi, ikut serta, mendorong terjadinya kekerasan, maka oleh Undang-Undang Perlindungan Anak itu dapat dipidana, itu jelasnya. Jadi Bung Farhad juga kalau ikut serta, mau bertanding nantinya, kalau ditawarin itu, ikut serta namanya. Bung Hotman juga ikut serta memberikan hadiah sponsor tadi ya, ikut serta. Meskipun hanya menyindir gitu tetap juga pelanggaran. Kalau itu nanti kita lihat unsur pidananya terpenuhi atau tidak, kan begitu. Tapi yang jelas itu harus kita hentikan karena itu tidak elok untuk anak-anak Indonesia. Baik. Kita juga coba menghubungi pihak dari keluarga Ahmad Dhani, mudah-mudahan ini ada respon juga. Ya. Baik, sambil menunggu, saya ingin tanya juga nih ke Mbak Regina dan juga Mas Farhad, ada tidak keinginan untuk berbicara langsung untuk kemudian berdamai begitu? Kalau untuk berdamai, kami sudah tidak ada masalah apa-apa lagi. Terutama saya juga sudah menemui dari pihak ibunda mereka ya, Maya, dan dari pihak ibunda juga sangat menyesali perbuatan mereka dan meminta maaf ya, khususnya kepada Mas Farhad Abbas. Juga dengan anak-anak ini tidak diperpanjang dan sudah clear. Bang Farhad sendiri?
Masih memperpanjang atau sampai di sini? Ya, saya lihat tayangan tadi pagi, kemudian utusan saya sudah saya kirim juga. Maya minta maaf ya, dan minta semua dewasa menyikapi ini. Karena ini memang karakternya bukan karakter Maya, tapi karakter Dani. Ya, artinya dengan membiarkan anaknya, bukan dia lindungi, tapi malah dia kirim dengan pengacara untuk mendaftarkan tinju kan. Ya, tapi ini kan mau tidak mau, suka tidak suka, Bang Farhad, ini juga sebagai respon ya terhadap Anda yang memang sangat ekspresif di dunia maya, di sosial media. Ini Atau suka usil gitu loh. Nah, ini Bang Farhad punya pendapat yang suka usil. Ya, Apa nih yang sebenarnya kan kritik sosial. Kayak Ariel dengan Luna Maya dulu kita protes kan. kritik sosial gitu ya? Sampai masuk penjara juga. Saya pikir nggak ada yang bilang saya usil atau yang jelas saya ingin bangsa ini baik dan benar. Saya ingin diluruskan aja. Kalau menyangkut nyawa kemanusiaan itu hati-hati. Karena public figure itu melakukan kesalahan dengan bawa mobil tidak ada SIM di jalan tol, terbang mati, itu menurut saya jangan sampai terulang lagi. Tapi mohon maaf, saya ingin ke Pak Aris. Ini cara yang dilakukan Bang Farhad, ya mau tidak mau ada rasa kebencian di sana, meskipun kritik sosialnya dari sosial media, dan anak-anak ini penggunanya cukup besar di sosial media. Ada kasus gitu loh. Ya, ini ada tidak Pak Aris juga melihat bahwa ini kecil tapi justru seperti efek domino begitu sosial media? Iya, saya kira inilah perubahan perilaku itu yang harus diantisipasi. Sejak awal saya katakan, kita ini capek-capek untuk mendorong, melakukan kampanye terhadap menghentikan kekerasan itu. Tapi ada satu pihak orang yang mendorong terjadinya kekerasan. Itu kemarahan kita. Oke. Jadi artinya anak yang punya perilaku seperti ini harus disadari betul bahwa dia tidak jauh dari apa namanya lingkungannya. Oleh karena itu menurut saya ini yang harus dihambat gitu supaya tidak menjadi anak-anak yang punya perilaku seolah-olah menghalalkan kekerasan. Baik. Itu menurut saya. Jadi ini satu pelajaran yang baik, momentum untuk kita semua. Oleh karena itu saya mengingatkan kita semua agar kita betul-betul berhenti untuk melakukan kekerasan. Kalau saya tidak mendorong kekerasan, justru saya kritik bahwa kekerasan terhadap manusia akibat korban itu yang kami kritik. Oke, tapi begini, saya ingin tampilkan lagi tadi di layar kaca Anda pemirsa. Mungkin begini, Bang Farhad ini semua soal cara. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api begitu kan. Nah, ini dari Twitter yang terlihat, pelan-pelan kita akan coba baca seperti tweetnya Mas Bang Farhad saat ini. Ada anak Daniel mau jadi petinju buat bantu bapaknya menuhin janji dan sebagainya, bisa baca sendiri. Lalu kemudian ini terus ini Bang Farhad memang kritik sosial cukup pedas begitu ya, nggak cuma soal ini. Anaknya sangat mau banget gitu. Dia expose di televisi, ayo tanya tinju kalau ketakut gitu. Nah, makanya karena bapaknya laku bangkrut, apakah ini motivasi daripada anak-anak ini ingin membantu bapaknya, digunakan bapaknya ya eksploitasi terhadap anak untuk mencari penghasilan tambahan akibat pernyataan bangkrut oleh Dani itu. Itu pikiran saya gitu. Baik, saya ingin ke Mbak Lili. Parameter apa yang kemarin sudah Mbak Lili sedikit kumpulkan bahwa ada beberapa dari stasiun TV yang cukup berbahaya nih, apalagi juga cukup memancing mungkin emosi dari anak-anak yang di bawah umur ini. Tentu KPI punya parameter yang jelas ya Mbak. Kami punya aturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Itu adalah aturan yang dikeluarkan KPI, apa yang boleh dan tidak boleh, layak dan tidak layak untuk diproduksi dan disiarkan TV. Saya menyesalkan ketika media justru menjadikan anak ini sebagai objek untuk eksploitasi. Oh, tadi saya juga boleh sampaikan seharusnya seorang presenter harus bisa menghentikan. Termasuk di program ini kita juga sudahlah jangan membuka lagi atau kemudian jadi memprovokasi untuk terjadinya konflik yang semakin meluas. Karena saya khawatir penonton ini bukan hanya orang dewasa saja Mbak, ada anak dan remaja, dan mereka lah yang paling rentan ketika mereka menonton, tidak punya daya untuk menyeleksi apa filter apa yang ditonton dan dilihat atau didengarnya. Ini akan berbahaya, justru mereka menjadi meniru, dan media berperan untuk telah menyebarkan kebencian, rasa dendam dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dari sini bisa didengarkan juga oleh seluruhnya bahwa KPI sudah memberikan teguran. Ini juga bukan sekedar teguran, tapi bisa berlanjut ke teguran sanksi berat. Begitu sanksi ya. Yang lebih berat jika lembaga penyiaran tidak mengindahkan sanksi yang diberikan oleh KPI. Baik, cukup serius. Ini kita akan lanjutkan lagi. Apa kabar malam? Sesaat lagi. Ya, jadi mudah-mudahan setelah malam ini clear begitu ya. Mudah-mudahan tadi juga Mbak Gita mengatakan bahwa proteksinya sudah ada, mulai dari teguran sampai teguran berat tadi ya. Nah, tapi kalau dari Komnas Anak nih, Bang Aris, karena kan yang paling tidak bisa dijaga ini kan kata-kata.
Ini susah nih jaganya kayak jaga Iya, karena itu kemana-mana saya kira gitu. harus diingatkan karena ada undang-undang ITE ya, jadi menyebarkan fitnah kalau itu kategorinya fitnah dan sebagainya, kemudian juga menyebarkan kebohongan itu bisa kena undang-undang ITE. Oke. Jadi hati-hati memang. Itu berlaku untuk anak-anak dan orang-orang dewasa juga. Saya ingatkan itu. Jadi perang terhadap Twitter dan sebagainya itu bisa dikenakan undang-undang ITE. Nah, orang yang ikut mendorong terjadinya kekerasan itu bisa penyertaan itu bisa juga dikenakan undang-undang perlindungan Jadi anak. infotainment bisa kena semua nih. Bisa semua karena itu ikut serta. Tadi sudah Sekali dikatakan lagi, oleh Mbak ya, Lili. Bung Hotman juga bisa kalau memberikan hadiah itu ikut serta itu. Jadi unsurnya terpenuhi. Oke. Oleh karena itu saya kira malam hari ini karena itu tidak baik untuk anak-anak Indonesia. Tapi kalau misalnya harus motivasi dihentikan. bapaknya supaya dapat duit anaknya menang itu, Ya kalau unsurnya Itu kan di pikirannya Bang Farhat, ada ini kan- pikiran-pikiran itu. Jadi Mungkin artinya aja. Komnas Perlindungan Anak siapapun, Bung Farhat sekalipun melakukan itu, kita juga katakan bahwa itu ikut mendorong terjadinya kekerasan. Misalnya ikut mau tawaran itu misalnya, Bung Farhat tidak bisa dikenakan karena ikut serta mendorong terjadinya kekerasan itu. Karena ini bukan pertandingan olahraga. Ya, kalau pertandingan olahraga kan ada syarat-syaratnya, timbangan badan dan sebagainya, kemudian. Tapi ini adalah bukan, karena itu dimunculkan karena ada ancaman-ancaman itu. Nantang duel lah. Nantang Sebentar, duel. gini, Nah, tetapi saya bisa maklumi anak ini karena Bung Farhat itu kan menurut keterangan dari anak ini adalah menantang bapaknya. Katakanlah Oke, bapaknya oke. itu tadi ya seperti Ya, yang tapi katakan saya itu luruskan hati-hati dulu, Pak. kalau misalnya mengatakan bangkrut dan sebagainya. Saya dulu waktu remaja sama kita pernah remaja itu ada begini loh kalau di kampung saya. Ini bapak lu loh, ini bapak lu. Ini. Kita marah loh. Mungkin itu juga muncul sehingga melakukan perlawanan seperti itu. Tapi Pak, kalau itu tidak perlu jadi- didukung gitu kan. kalau itu dijadikan alasan pembenar, bapak 7 orang yang meninggal ini anak-anaknya itu mungkin duluan pergi mukul Dani dengan anaknya itu gitu. Tapi tidak ada alasan. begini Bang Farhat. Gini, saya percaya bahwa ada Bang Hotman juga selaku advokat, kami intelektual juga, Bang Farhat juga di sini sudah dengan segudang pengalamannya, harusnya juga tahu bahwa ini sedang dalam proses. Saya nggak ngerti kenapa Bang Hotman juga sampai saat ini Bang Hotman nih jadi bahan bercandaan juga nih untuk tahu bahwa Bang Farhat sekarang seperti ini. Tapi saya ingin tahu juga dari Bang Hotman, ketika kritik sosial dari sahabat Anda nih, Bang Hotman, terlihat ini juga cukup mengompori pihak lain. Apakah ini sebenarnya tidak apa-apa di mata hukum misalnya? Iya. Dalam batas-batas tertentu, kalau itu sudah pencemaran nama baik, Farhat bisa kena. Oke. Pencemaran nama baik. Misalnya soal kata-kata bahwa Dani Ahmad sudah bangkrut. Itu hati-hati loh Farhat. Loh, itu dia dia menyatakan dia bangkrut. Makanya terlepas terbukti atau tidak, tapi itu ranah. Tapi kalau hanya sekedar sindiran sosial itu bukan tindak pidana. Gitu loh. Oke. Makanya saya bilang, saya belum mengatakan Farhat itu melakukan tindak pidana. Cuma saya bilang memang Farhat ini suka usil itu doang. Apalagi rekan kita Dani Ahmad kan sebenarnya lagi berduka. Dalam arti ada musibah, anaknya kecelakaan gitu loh. Itu kebetulan aja Bang, saya usil sama Dani karena Dani menzolimin mantan istrinya. Oke. Itu aja masalahnya kok. Gini, saya ingin Mbak Regina tambahkan juga nih sebagai juru bicara Bang Farhat nih ya. Coba di mana sense-nya atau di mana logikanya kita harus mengerti bahwa ini tidak bisa solutif begitu. Apa yang dilakukan Bang Farhat ini tidak bisa solutif karena jawabannya hanya di pengadilan dan penyelesaian kasus hukum gitu. Sehingga bisa tidak kemudian Bang Farhat ini sedikit mengerem begitu atau paling tidak ya begini, hati-hati tadi kata Bang Hotman, karena siapa saja yang nanti usil juga ke Bang Farhat bisa melakukan yang sama seperti itu. Sampai sejauh ini sebenarnya masalahnya sudah clear. Jadi antara Farhat Abbas ini Oke. sudah clear sebenarnya. Jadi tidak perlu diperpanjang lagi. Justru malah media masih memutar-mutar terus ya. Seolah-olah masih terus adegan ini masih terus berlanjut. Sebenarnya kita semua sudah clear. Baik, tapi soal bagaimana Twitter dari Bang Farhat sendiri, apa yang ingin ditanggapi? Ya dari masalah Twitter mungkin untuk kedepannya dari Bapak Farhat ini karena beliau ini mungkin itu kontrol dari masyarakat secara kepedulian saja sebenarnya. Tapi untuk lebih lanjut ke depannya tidak ada niat dari beliau sebenarnya untuk sengaja untuk menyinggung atau untuk memfitnah. Sebenarnya tidak ada ke arah situ dan tujuannya sebenarnya satu sebenarnya untuk kepedulian kepada masyarakat saja. Justru sebaliknya Dani yang banyak mempermalukan kita. Nggak, gini Bang Farhat nggak takut kena undang-undang ITE juga? Dengan keusilan itu tadi, kalau Bang Hotman bilang nih hati-hati, dia bilang hati-hati. Sebenarnya nggak usil. Itu di dalam media itu kan Twitter itu kan banyak komentar-komentar pedas. Gantung koruptor, hukuman mati itu biasa. Cuman saya heran kok setiap tulisan saya dikit apapun dihebohin orang gitu.
Ini saya ingin kasih kesempatan dengan Pak Aris dan juga Mbak Lili ya. Dari Pak Aris dulu sedikit proteksi yang sangat keras yang harus dilakukan untuk saya anak-anak kira kita. ini tidak perlu jadi berita lagi. Sekali lagi gua lapor polisi gitu dong, jangan pelin-pelan. Saya tidak pelin-pelan. Itu artinya apa? Siapapun, Bung Farhat sekalipun, apakah Ahmad Dhani atau siapapun, karena ini merupakan kekerasan, maka kita akan melakukan tindakan, bisa juga melakukan pelaporan terhadap polisi dan sebagainya. Kita tegas, tetapi jangan sampai terulang lagi ini. Kita Karena harap ini clear tidak baik sampai di untuk- sini. Karena ini tidak baik untuk anak Indonesia. Saya kira itu yang harus dilakukan. Baik. Berhentilah untuk mempertontonkan kekerasan itu. Baik, mudah-mudahan ada kesadaran juga dari kedua belah pihak. Saya ingin ke Mbak Lili yang bisa diproteksi juga dari KPI. pihak KPI. Oke, KPI jelas ya Mbak ya. Kami dari Komisi Penyiaran Indonesia sudah minta secara tegas mulai hari ini hentikan semua penyiaran terkait dengan konflik AL dengan Pak Farhat Abbas. Dan kami juga akan memantau jika memang masih terjadi siaran-siaran seperti itu, tentu kita akan memberikan sanksi yang lebih tegas lagi. Jadi yang mau pamer masuk TV gara-gara ini udah nggak bisa lagi kan? Tidak bisa lagi. Ya udah, Dan media kasihan berperan. dulu gitu kan. Nah, oleh karena itu, semua advokat, karena ini kan Bung Farhat, Bung Hotman ini advokat kan, saya belajar di desa saya, advokat itu kan lebih menjunjung tinggi penegakan hukumnya, bahwa proses hukum itu harus dilakukan. Jadi bukan tantang-mentantang, menurut saya ini harus dia lakukan. Baik, tadi media dilanjutkan Mbak Lili. Ya, media di sini berperan sekali ya untuk menjalankan fungsi dan peranannya. Saya harus katakan, saya juga menyesal kalau ternyata di program ini kita masih sibuk membahas tentang pertarungan tinju dan sebagainya. Justru kehadiran saya di sini ingin menegaskan bahwa sudah lembaga penyiaran stop mulai hari ini. Jangan lagi menyiarkan tentang konflik-konflik semacam itu yang saya rasa tidak ada manfaatnya sama sekali. Baik, mudah-mudahan didengar dengan baik oleh seluruh media juga yang ini kebutuhan juga untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang masih di bawah umur ya. Terima kasih semua tamu-tamu yang sudah hadir, Bang Farhat, Mbak Regina, Bang Hotman, Bang Aris dan juga Mbak Agatha Lili. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan ini menjadi akhir jumpa kita, mudah-mudahan pasti ada selalu yang bisa dipetik dari apa yang diperbincangkan hari ini. Bukan hanya kita harus jauh, masih ada. Selamat malam, saya Bagas Manisang, sampai jumpa. Tapi begini, saya ingin tampilkan lagi tadi di layar kaca Anda pemirsa, mungkin begini, Bang Farhat ini semua soal cara, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api begitu kan. Nah ini dari Twitter yang terlihat, pelan-pelan kita akan coba baca seperti tweetnya Mas Bang Farhat saat ini. Ada anak Daniel mau jadi petinju buat bantu bapaknya menuhin janji dan sebagainya, bisa baca sendiri. Lalu kemudian ini terus ini Bang Farhat memang kritik sosialnya cukup pedas begitu ya, nggak cuma soal ini. Anaknya sangat mau banget gitu. Dia expose di televisi, ayo tanding tinju kalau ketakut gitu. Nah makanya karena bapaknya laku bangkrut, apakah ini motivasi daripada anak-anak ini ingin membantu bapaknya, digunakan bapaknya ya eksploitasi terhadap anak untuk mencari penghasilan tambahan akibat pernyataan bangkrut oleh Dani itu. Baik. Itu pikiran saya. Gitu. Baik, saya ingin ke Mbak Lili. Mbak Lili, parameter apa yang kemarin sudah Mbak Lili sedikit kumpulkan bahwa ada beberapa dari stasiun TV yang cukup berbahaya nih, apalagi juga cukup memancing mungkin emosi dari anak-anak yang di bawah umur ini. Tentu KPI punya parameter yang jelas ya Mbak. Kami punya aturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Itu adalah aturan yang dikeluarkan KPI, apa yang boleh dan tidak boleh, layak dan tidak layak untuk diproduksi dan disiarkan TV. Saya menyesalkan ketika media justru menjadikan anak ini sebagai objek untuk eksploitasi. Oh tadi saya juga boleh sampaikan seharusnya seorang presenter harus bisa menghentikan. Termasuk di program ini kita juga sudahlah jangan membuka lagi atau kemudian jadi memprovokasi untuk terjadinya konflik yang semakin meluas. Karena saya khawatir penonton ini bukan hanya orang dewasa saja Mbak, ada anak dan remaja dan mereka lah yang paling rentan ketika mereka menonton, tidak punya daya untuk menyeleksi apa filter apa yang ditonton dan dilihat atau didengarnya, ini akan berbahaya, justru mereka menjadi meniru dan media berperan untuk telah menyebarkan kebencian, rasa dendam dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dari sini bisa didengarkan juga oleh seluruhnya bahwa KPI sudah memberikan teguran, ini juga bukan sekedar teguran, tapi bisa berlanjut ke teguran sanksi berat. Begitu sanksi ya. Yang lebih berat jika lembaga penyiaran tidak mengindahkan sanksi yang diberikan oleh KPI. Baik, cukup serius. Ini kita akan lanjutkan lagi Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Ya, jadi mudah-mudahan setelah malam ini clear begitu ya. Mudah-mudahan tadi juga Mbak Agatha mengatakan bahwa proteksinya sudah ada, mulai dari teguran sampai teguran berat tadi ya. Nah, tapi kalau dari Komnas Anak nih, Bang Aris, karena kan yang paling tidak bisa dijaga ini kan kata-kata.
Ini susah nih jaganya kayak jaga karena itu kemana-mana saya kira gitu. harus diingatkan karena ada undang-undang ITE ya. Jadi menyebarkan fitnah kalau itu kategorinya fitnah dan sebagainya. Kemudian juga menyebarkan kebohongan itu bisa kena undang-undang ITE. Jadi hati-hati memang. Itu berlaku untuk anak-anak dan orang dewasa juga. Saya ingatkan itu. Jadi perang terhadap Twitter dan sebagainya itu bisa dikenakan undang-undang ITE. Nah, orang yang ikut mendorong terjadinya kekerasan itu bisa penyertaan itu bisa juga dikenakan undang-undang perlindungan anak. Jadi Kemen bisa kena semua nih? Bisa semua karena itu ikut serta. Tadi sudah dikatakan oleh Mbak Lili. Bung Hotman juga bisa kalau memberikan hadiah itu ikut serta itu. Jadi unsurnya terpenuhi. Oleh karena itu saya kira malam hari ini karena itu tidak baik untuk anak-anak Indonesia. Tapi kalau misalnya harus motivasi dihentikan. bapaknya supaya dapat duit anaknya menang itu? Ya kalau unsurnya itu kan di pikirannya Bang Farhat. Ada Ini kan pikiran-pikiran itu. Jadi artinya Komnas Perlindungan Anak siapapun, Bung Farhat sekalipun melakukan itu, kita juga katakan bahwa itu ikut mendorong terjadinya kekerasan. Misalnya ikut mau menawar tawaran itu misalnya, Bung Farhat ini bisa dikenakan karena ikut serta mendorong terjadinya kekerasan itu. Karena ini bukan pertandingan olahraga. Ya, kalau pertandingan olahraga kan ada syarat-syaratnya, timbangan badan dan sebagainya, kemudian. Tapi ini adalah bukan, karena itu dimunculkan karena ada ancaman-ancaman itu. Nantang duel lah. Nantang duel. Gini, Tetapi saya bisa maklumi anak ini, karena Bung Farhat itu kan menurut keterangan dari anak ini adalah menantang bapaknya. Katakanlah bapaknya itu tadi, ya seperti yang katakan itu hati-hati kalau misalnya mengatakan bangkrut dan sebagainya. Saya dulu waktu remaja, sama kita pernah remaja, itu ada begini loh kalau di kampung saya, ini bapak lu loh, ini bapak lu, ini. Kita marah loh. Mungkin itu juga muncul sehingga melakukan perlawanan seperti itu. Tapi Pak, tidak perlu didukung gitu kan. Kalau itu dijadikan alasan pembenar. Oke, sekali lagi saya tadi sudah sedikit tanya juga ke Bang Farhat. Motivasinya adalah kekecewaan atas ketidakpuasannya Bang Farhat ya atas hasil yang sedang berjalan ini begitu, atas kasus yang kemarin begitu. Ya proses kan Maya ini kan nggak dapat gono gini. Oke, itu paling tidak yang membuat. Kemudian, tapi itu personal sekali Bang Farhat. Kemudian Dani kan janji kepada seluruh masyarakat untuk penyelesaian korban yang 7 tewas itu. Oke. Nah kan belakangan permasalahannya gini. Tidak ada pertandingan tinju, Dani dengan pengacaranya datang ke Pertina, ingin mendaftarkan, kemudian terekspos akan terjadi pertandingan tinju. Tiba-tiba seperti itu? Ya saya melihat anak kecil kok berani ngomong, kalau Farhat nggak berani, berarti Farhat banci kan gitu. Itu yang. Kalau saya di posisinya bukan mencari dia, mereka bukan tandingan saya. Dan saya pikir saya nggak akan melayani dia. Nggak, Bang Farhat menanggapi ada tantangan tinju ini gimana? Ya saya anggap itu mereka hanya ingin mempermalukan saya aja. Oke, tapi tidak menanggapi sensasi, saya tidak menanggapi. Tidak menanggapi. Cuman ya? kalau dalam keadaan terpaksa, seandainya pihak kepolisian maupun Pertina maupun dari Komisi Perlindungan Anak mengatakan itu boleh dan itu sebagai hal yang tidak melanggar hukum, ya mungkin saya akan jalanin. Tapi kalau misalnya pemikiran saya sebagai pengacara, nggak akan mungkin itu terjadi. Dan dalam tinju itu juga ada berat badan ya. Kelasnya kan ada. Oke, Mbak Regina bisa tambahkan sedikit tidak soal apa yang sebenarnya terjadi komunikasi sosial media nih antara Bang Farhat dengan pihak keluarga Ahmad Dhani gitu? Ya, di sini saya menyikapinya banyak beberapa komen yang mungkin mengkritik atas tindakan mungkin Farhat Abbas ya, kok melawan anak kecil. Tapi sebenarnya poinnya bukan di situ. Banyak masyarakat yang tidak mengerti bahwa di sini bukan Bapak Farhat Abbas ini ingin melawan anak-anak. Tidak ada hal untuk ke arah situ. Tapi ini mungkin karena Bapak sendiri juga pernah menjadi lawyer ya untuk ibundanya. Jadi mempunyai kepentingan yang khususnya bukan untuk kepentingan Dhani tapi untuk anak-anaknya juga sebenarnya ya. Tapi mungkin di sini ada pihak-pihak yang tidak menerima dan kekecewaan juga dari pihak Bapak Farhat Abbas ini atas segala janji-janji Dhani yang mungkin saat ini ada yang mungkin tidak terrealisasi. Dan menyatakan dirinya bangkrut. Itu sedikit sebenarnya kekecewaan yang mungkin tadinya untuk mengkritik untuk para korban sebenarnya. Baik, lewat sosial media tadi ya, Twitter tadi. Itu tadi gambar-gambar yang beredar, ini baik dibikin oleh masyarakat juga dan iseng begitu ya. Tapi saya ingin ke Pak Aris dulu. Pak Aris melihat kejadian ini nggak tahu nih, mau ketawa, mau marah, mau sedih atau seperti apa? Saya marah tentunya, karena ini bukan lelucon. Gitu. Karena ini sebuah perjuangan untuk menghentikan kekerasan, tetapi ini justru mendorong terjadinya kekerasan, mendaftarkan anak untuk bertinju. Ini bukan pertandingan. Kalaulah benar yang terjadi informasi yang muncul, saya kira ini bukan pertandingan olahraga.
Tapi kalau itu dilakukan nantinya misalnya, itu adalah mempertontonkan kekerasan. Oleh karena itu siapapun yang mendukung terjadinya kekerasan itu adalah bisa dikenakan pidana. Itu jelas. Saya tidak tertawa dengan ini, tapi marah terhadap itu. Apalagi mendaftarkan dan sebagainya. Tadi kita dengar dari Bung Farhad bahwa tidak ada tawaran itu. Ya. Tidak menanggapi Bang Farhad, Ya, bahkan tapi tidak ada tawaran itu. Nah justru itu Mereka yang menantang. kemudian didukung gitu kan. Kita lihat kan bahwa di media juga mendukung, mendaftarkan dan sebagainya. Saya kira harus dihentikan. Ini tidak untuk dipercakapkan. Mohon maaf Pak, apakah itu Dhani bisa termasuk sebagai tindakan orang tua kekerasan terhadap anak juga Pak? Siapapun yang mendorong terjadinya kekerasan dan membiarkan terjadinya kekerasan, itu pidana menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Jelas itu. Siapapun gitu. Saya atau Bung Farhad, kemudian Bung Hotma misalnya, itu juga. Termasuk yang menyiapkan dana 250 juta. Saya Ya, kalau langsung itu terjadi kan ikut serta mendukung. Saya langsung ke Bang Hotman. kekerasan Bang itu. Hotman nih ingin memberikan hadiah 250 juta loh untuk mungkin pemenang itu pertandingan saja ini. mungkin. Maksudnya apa sih Bang Oke. Hotman? Kalau Hotman sudah buat publikasi, pasti ada sesuatu. Itu kejadiannya waktu saya bersidang di arbitrase internasional di Singapura. Tiba-tiba pengacara-pengacara bule datang ke meja saya, lawan saya berperkara di Singapura. How come a lawyer bawa anak untuk mau bertinju katanya kan? Ini lawyer loh yang bawa. Saya semula nggak tertarik baca berita itu. Akhirnya saya baca. Akhirnya saya pelajari. Di sebelah kanan ada rekan saya bernama Farhad. Memang ini suka usil, ini manusia usil ini. Ya, cuma dia sahabat gua juga. Tapi yang sana kok Pak Dhani Ahmad, sobat saya juga, kok bawa anaknya, membiarkan anaknya. Apalagi ada dua pengacara membawa anak yang belum dewasa bertinju. Itu dari segi profesi pengacara sangat-sangat tidak apa ya, tidak recommended deh. Makanya saya bikin 250 itu adalah sarkasme, sindiran. Karena apa? Kalau sampai itu dilakukan, saya ingatkan kepada Pak Dhani Ahmad rekan saya. Pasal 182 KUH pidana mengatakan, barang siapa melakukan tanding duel di depan umum, 9 bulan penjara. Ya. Dan yang menyuruh menerima pun 9 bulan penjara. Makanya di surat saya itu, I'm not stupid. Karena kalau saya sponsor, saya yang kena. Saya tulis di surat saya itu, kecuali dapat izin dari pihak yang berwajib. Itu sebenarnya sindiran saya. Udah deh, kalau memang you ngomong, konsekuen laksanakan. Tapi tujuan saya sebenarnya mau mendamaikan. Jadi itu sindiran. Sindiran, tapi walaupun sindiran, kalau dilakukan itu, ya sebagai laki-laki konsekuen. Jadi Saya bayar. tetap menantang gitu Bang Hotman untuk Kenapa? silakan ditantang untuk tetap diselenggarakan gitu kalau memang. Maksud saya begitu loh, kalau you berani membuat pernyataan-pernyataan publik, ya selesaikan dong. Oke. Jadi kata orang bule, finish what you have started gitu loh. Selesaikan yang kau sudah mulai. Farhad berani menantang, selesaikan yang sana. Cuma dari segi profesi pengacara, saya nggak rekomen. Sampai pengacara membawa anak remaja ke untuk bertinju, itu is not recommended. Mohon maaf Pak, bukan pengacara Farhad, pengacara yang itu. Ya entah siapa lah itu. Ini sindirannya kelas berat, kelas bulu atau kelas Nah terbang itu nanti sindiran ya. terutama saya juga sindir ke KPI. Nanti Kok Bang lama benar Hotman. nggak bergerak gitu loh. Baik, nanti Bang Hotman, kita akan menuju ke sana dan juga ke Mbak Agatha Lili nanti sesaat lagi tetap bersama kami. Keributan pengacara Farhad Abbas dengan keluarga musisi Ahmad Dhani menjadi perhatian publik dalam pekan ini. Komisi Penyiaran Indonesia sampai harus ikutan nimbrung agar keributan yang semakin liar ini tidak lagi disiarkan oleh televisi manapun di tanah air. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Himbauan KPI justru semakin memperpanas keadaan. Masyarakat pun menjadi semakin penasaran dan ingin tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Perselisihan yang semakin tidak terkontrol dan menggila ini, suka atau tidak suka, telah memprovokasi masyarakat. Kewarasan dan nalar penonton telah digiring ke titik terendah. Kedewasaan masyarakat dalam melihat persoalan benar-benar telah dipermainkan oleh manusia-manusia pesohor itu. Bayangkan saja, saling ejek yang berawal di media sosial antara Farhad Abbas dan keluarga Ahmad Dhani rencananya akan diakhiri di ring tinju. Handai adu jotos itu sampai terjadi. Mereka telah menodai dan mengotori sebuah arena yang hanya diperuntukkan bagi para petarung sejati. Mereka yang berjibaku untuk sebuah kehormatan tanpa didasari rasa benci.
Sementara rencana pertarungan antara Farhad Abbas dan Ahmad Jalaluddin Rumi alias L jauh sekali dari unsur-unsur sportivitas yang mengedepankan rasa hormat kepada lawan. Mereka tak lebih dari orang-orang pandir yang hanya menuruti hawa nafsunya saja. Jadi, kalau banyak sekali masyarakat yang mengecam sensasi yang telah dibuat Farhad Abbas dan keluarga Ahmad Dhani dalam berseteru, rasanya wajar-wajar saja. Remaja kita mengidolakan beliau, dan saya kira ini harus dihentikan gitu. Kalau diterusin berani nggak bikin laporan polisi? Oh iya, karena ini pidana, siapapun yang melakukan membiarkan Yang dilaporin siapa? Termasuk infotainment juga? Iya, karena ikut serta. TV One ikut nggak? Ya kalau TV One juga ikut serta mendorong terjadinya kekerasan itu siapapun, karena barang siapa. Dua pengacara dengan Dhani yang menandatangani setuju untuk bertarung dan dipertina itu bisa dilaporkan. Ya bisa, karena ikut serta. Kalau unsurnya terpenuhi, ikut serta, mendorong terjadinya kekerasan, maka oleh Undang-Undang Perlindungan Anak itu dapat dipidana, itu jelasnya. Jadi Bung Farhad juga kalau ikut serta, mau bertanding nantinya, kalau ditawarin itu, ikut serta namanya. Bung Otman juga ikut serta memberikan hadiah sponsor tadi ya, ikut serta. Meskipun hanya menyindir gitu tetap juga pelanggaran. Kalau itu nanti kita lihat unsur pidananya terpenuhi atau tidak, kan begitu. Tapi yang jelas itu harus kita hentikan karena itu tidak elok untuk anak-anak Indonesia. Baik. Kita juga coba menghubungi pihak dari keluarga Ahmad Dhani, mudah-mudahan ini ada respon juga. Ya. Baik, sambil menunggu, saya ingin tanya juga nih ke Mbak Regina dan juga Mas Farhad, ada tidak keinginan untuk berbicara langsung untuk kemudian berdamai begitu? Oke, kalau untuk berdamai kami sudah tidak ada masalah apa-apa lagi, terutama saya juga sudah menemui dari pihak ibunda mereka ya, Maya, dan dari pihak ibunda juga sangat menyesali perbuatan mereka dan meminta maaf ya, khususnya kepada Mas Farhad Abbas juga dengan anak-anak ini tidak diperpanjang dan sudah clear. Bang Farhad sendiri masih memperpanjang atau sampai di sini? Ya, saya lihat tayangan tadi pagi, kemudian utusan saya sudah saya kirim juga. Maya minta maaf ya, dan minta semua dewasa menyikapi ini. Karena ini memang karakternya bukan karakter Maya, tapi karakter Dhani. Ya, artinya dengan membiarkan anaknya, bukan dia lindungi, tapi malah dia kirim dengan pengacara untuk mendaftarkan tinju kan. Ya, tapi ini kan mau tidak mau, suka tidak suka, Bang Farhad, ini juga sebagai respon ya terhadap Anda yang memang sangat ekspresif di dunia maya, di sosial media. Ini suka usil gitu loh. Nah, ini Bang Farhad punya pendapat yang suka usil. Ya, apa nih yang... Sebenarnya kan kritik sosial. Kayak Ariel dengan Luna Maya dulu kita protes kan. Kritik sosial gitu ya. Sampai masuk penjara juga. Saya pikir nggak ada yang bilang saya usil atau... Yang jelas saya ingin bangsa ini baik dan benar. Saya ingin diluruskan aja. Kalau menyangkut nyawa kemanusiaan itu hati-hati. Karena public figure itu melakukan kesalahan dengan bawa mobil tidak ada SIM di jalan tol, terbang mati, itu menurut saya jangan sampai terulang lagi. Tapi mohon maaf, saya ingin ke Pak Aris. Ini cara yang dilakukan Bang Farhad, ya mau tidak mau ada rasa kebencian di sana, meskipun kritik sosialnya dari sosial media, dan anak-anak ini penggunanya cukup besar di sosial media. Ada kasus gitu loh. Iya, ini ada tidak Pak Aris juga melihat bahwa ini kecil tapi justru seperti efek domino begitu sosial media? Iya, saya kira inilah perubahan perilaku itu yang harus diantisipasi. Sejak awal saya katakan, kita ini capek-capek untuk mendorong, melakukan kampanye terhadap menghentikan kekerasan itu. Tapi ada satu pihak orang yang mendorong terjadinya kekerasan. Itu kemarahan kita. Jadi artinya anak yang punya perilaku seperti ini harus disadari betul bahwa dia tidak jauh dari lingkungannya. Oleh karena itu menurut saya ini yang harus dihambat gitu supaya tidak menjadi anak-anak yang punya perilaku seolah-olah menghalalkan kekerasan. Itu menurut saya. Jadi ini satu pelajaran yang baik, momentum untuk kita semua. Oleh karena itu saya mengingatkan kita semua agar kita betul-betul berhenti untuk melakukan kekerasan. Kalau saya tidak mendorong kekerasan, justru saya kritik bahwa kekerasan terhadap manusia akibat korban itu yang kami kritik. Karena sesungguhnya masyarakat membenci perseteruan itu. Namun, tidak bisa melepaskan pandangan mata dari pemberitaan yang begitu gencar di televisi.
Ini sekaligus membuktikan sensasi tidak akan pernah mengganggu kewarasan masyarakat negeri ini yang selalu bisa menilai itu hanya sebuah kegilaan sesaat. Ya, untuk dijelaskan kembali bahwa dalam diskusi ini tadi Bang Farah sudah menjelaskan tidak ada pernah mengajak atau menantang keluarga dari pihak Ahmad Dhani begitu ya Bang Farhat ya? Saya Sama pernah sekali. menantang. Justru Dhani yang telah membesar-besarkan ini. Baik, itu yang harus dikelirkan terlebih dahulu. Jadi ini tidak datang dari dua pihak begitu. Hanya pihak mereka aja. Baik, saya ingin ke Mbak Agatha Lili ya. Mbak Agatha, KPI menanggapi sepekan ini yang cukup lumayan menyeruak langsung seperti apa Mbak Agatha? Mbak, Komisi Penyiaran Indonesia telah melayangkan surat pada 8 lembaga penyiaran, yaitu stasiun TV yang menyiarkan program infotainment terkait kasus konflik antara anak Ahmad Dhani dengan Farhad Abbas. Ini dikarenakan kami menilai dan mengkaji ada banyak pelanggaran terhadap pasal Undang-Undang Penyiaran dan juga pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Bisa saya sampaikan juga pasal-pasal yang dilanggar antara lain adalah pengabaian terhadap perlindungan anak dan remaja. Kemudian anak dijadikan narasumber. Kita tahu bahwa Al ini adalah usianya 14 dan 16 tahun. Ya Pak, di bawah 18 tahun. Kemudian ditanya tentang berbagai hal yang di luar kapasitas mereka, termasuk konflik keluarga. Dan kemudian presenternya juga di program infotainment kami menilai telah menggiring semakin meluasnya konflik. Atau jadi ada 8 yang sudah diberikan ya, 8 stasiun TV. Gitu ya? Betul. Nah, apa paling tidak yang KPI evaluasi sejauh ini tuh bagaimana nih bisa kemudian menjadi snowball begitu, bola salju lama-lama semakin besar dan semakin seru begitu. Jadi di awal-awal pemberitaan ini kami juga mengamati betul, tapi kemudian beberapa pekan terakhir, beberapa hari terakhir, kemudian konflik yang terjadi semakin meruncing. Kami melihat bahwa media tidak berusaha untuk meredam konflik, justru malah memperuncing dan membuat pihak-pihak yang berkonflik menjadi semakin panas atau terprovokasi. Dan ini tidak bisa dibiarkan. KPI menilai bahwa konflik yang terjadi antar orang dewasa saja di media yang menggunakan ruang publik tidak pantas disiarkan. Apalagi antara orang tua dengan anak-anak. Sanksi langsung selain teguran apa Mbak Lili yang diberikan? Kami saat ini berikan sanksi berupa teguran, tetapi jika masih terjadi lagi kita akan meningkatkan sanksi yang lebih berat, yaitu penghentian sementara program yang kami menilai melanggar, kemudian juga pembatasan durasi. Seperti itu. Baik, tapi dari yang kita bicarakan sejauh ini, Bang Farah sudah mengatakan bahwa clear, tidak ada tantangan dari pihak Farhad Abbas. Perlu kami jelaskan juga Mbak, bahwa Komisi Penyiaran Indonesia tidak masuk atau tidak berwenang untuk menilai kepada orang-orang yang berkonflik, tetapi kepada lembaga penyiarannya. Karena apa yang disiarkan oleh stasiun TV adalah menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran. Dan sanksi itu pada lembaga penyiarannya. Baik Mbak Lili, terima kasih. Pak Aris tadi dikatakan oleh Bang Hotman, ini Komnas Anak kelamaan. Kelamaan apanya nih maksudnya Bang Hotman? Ya, kelamaan nongol Bapak ini, gitu loh. Kan itu jelas di pasal 182 KUH Pidana, barang siapa menantang duel itu 9 bulan penjara, apalagi di Undang-Undang Perlindungan Anak 15 tahun penjara ya. Ya ini lai gua ini kemana gitu loh. Kenapa diam aja gitu loh, maksud saya gitu. Ya, kenapa Pak Aris baru sekarang nongol ya? Sejak awal kita ikutin ya, apalagi dalam proses keluarga mereka juga kita ikut memberikan saran-saran dan sebagainya. Nah, puncaknya sekarang ini menurut saya ini tidak perlulah dikembangkan lagi. Tadi Bung Farhat katakan bahwa itu sepihak dan sebagainya. Oleh karena itu, mulai malam ini apapun tayangannya itu harus kita hentikan karena itu bukan tontonan, itu adalah kekerasan. Lalu itu dapat berpengaruh kepada jutaan anak-anak remaja kita. Apalagi misalnya L ini adalah sebagian